Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu kembali di channel DC TV. Kali ini kita bersama Bang Opung Parbelak. Kita akan melihat videonya, yaitu kita akan membahas tentang Refly Harun ya, yang saat ini sedang ada keirian tentang pelantikan Gibran dan Prabowo ya, sehingga Refly Harun ingin membuat suatu acara ya. Jadi yang membuat acara sendiri dan mau syukuran ya, yang diinformasikan di video Bang Opung Parbelak. Oke, tidak lama-lama lagi, kita langsung lihat video Bang Parbelak. Selamat menyaksikan. Kita akan mengadakan acara juga ya. Kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan acara, kita juga mengadakan acara. Cukup. Kalaulah ada orang yang paling berbunga-bunga hatinya di Indonesia ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Karena apa? Karena beliau akan menghadapi acara yang paling penting di dalam hidupnya, yaitu pelantikannya sebagai wakil presiden walau tanpa dihadiri Megawati. Ternyata terjawab sudah. Kenapa Megawati tidak hadir di acara pelantikan Prabowo Gibran? Karena apa? Karena yang dilantik Gibran. Orang yang telah menyakiti hatinya setelah bapaknya. Itulah kita manusia ini ya. Jangan hanya siap ketika kita menerima kemenangan, terima kekalahan, hati harus siap juga dong. Harusnya ya, orang yang pernah dididik, orang yang pernah bersama-sama dengan dia ketika mencapai sebuah pencapaian yang besar, harusnya kita merasa bangga. Berbesar hati datang, jangan gara-gara alasan flu nggak datang. Jadi aku mau tampilkan dulu sedikit ya kan, video tentang gladi bersih. Gladi bersihnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Aku mohon sama kalian jangan sebar-sebarkan ya. Nanti jujur aja aku bilang, nanti orang apa namanya korban Mulyono ya, itu kejang-kejang. Kalian simak dulu nih. Gimana? Mantap kan? Ya, aku mohon sama kalian jangan ya. Jangan kalian sebarkan sama kaum-kaumnya Refly Harun. Nanti jadi nggak ada lagi bahan konten orang itu. Iya, iya kan? Nah, itu dia. Dan tahu nggak kalian ya? Ternyata acara pelantikan ini memang dihelat dengan luar biasa. Karena apa? Karena ternyata ada sekitar 7-12 titik ya yang akan dipersiapkan untuk menyambut pelantikan Prabowo Gibran yang luar biasa ini ya. Tapi menurut informasi ya, 7 titik akan disinggahi oleh Prabowo Gibran. Jadi setelah acara pelantikan nanti, setelah sekitar jam 12 ya, maka Prabowo dan Gibran akan keliling ya ke 7 titik ya. Jadi bagi kita semuanya yang bisa turun ke jalan, kita turun ke jalan. Kita akan nikmati pesta rakyat ini ya. Dan pastikan jangan ada orang Refly Harun di tengah-tengah kalian. Kalau memang ada orang Refly Harun, bilang sama mereka, pulang kau ke rumah kau, ini bukan pestamu. Refly Harun, Din Samsudin, Faisal Asegaf, siapa lagi, Amin Rais ya, bilang sama orang itu jangan ikut-ikutan, ini pesta kami, bilang. Prabowo Gibran menggelar pesta rakyat dengan menyediakan panggung hiburan di 7 titik area Car Free Day. Nantinya Prabowo dan Gibran akan menyambangi ke 7 panggung usai dilantik di gedung DPR MPR. 7 panggung pesta rakyat akan dimulai pada pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang WIB di sepanjang Jalan Sudirman hingga Dan tahu enggak kalian ya, ternyata di 7 pentas ini nanti ya, ternyata ada band-band kenamaan, band-band papan atas seperti Dewa 19, ada Kotak, ada Ran, dan lain sebagainya. Enggak termasuk Slang. Nggak ada. Cemana mau dibilang, udah salah teken kontra orang itu. Udah terlanjur teken kontra sama yang kalah.
Ya kan, mana mau dibilang yang nggak etis lah, masa mau diundang juga slang. Itu kan besutannya Ganjar. Ini ku bilang sama kalian, ini ironis sekali bilang. Band papan atas kenamaan dan number one di Indonesia, tapi yang didukungnya kalah. Last number. Masih mending lah kemarin slang itu apa namanya mendukung Anies Baswedan 24%. Tapi itulah dia, salah teken kontra. Aduh ya. Dan tahu ndak kalian ya, ternyata ya, ku bilang sama kalian ya, kalau kalian turun ke lapangan, turun ke daerah Sudirman, Tamrin sampai ke daerah Istana Negara, jangan pernah kalian cari-cari yang namanya Refli Harun, Faisal Assegaf, Dr. Tarwiyah, Dr. Tifa, Dr. Tarwiyah, Amin Rais dan sebagainya. Ya karena apa? Ternyata mereka bikin acara sendiri. Gak percaya kalian kan? Gak percaya kalian kan? Mari kita simak videonya. Ya, saudara sekalian, saya sedang berada di satu tempat. Besok kita akan mengadakan acara juga ya. Kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan acara, kita juga mengadakan acara. Acara kita itu ada dua. Pertama adalah Opera Jawa. Opera Jawa itu adalah orasi pergantian Raja Jawa, dan yang kedua adalah Sin Tajok, syukuran Indonesia tanpa Jokowi, bukan Sintayong, Sin Tajok, syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Jadi saudara sekalian, acara akan dihelat sepanjang hari pukul 7 sampai 17 dan akan menampilkan, akan mengundang tokoh-tokoh publik. Iya, tokoh-tokoh publik. Yang barangkali pastinya tidak ke MPR, ada juga ya sih ke MPR. Ya insya Allah Pak Amin Rais akan hadir. Pagi hadir di sini terlebih dahulu, orasi, kemudian ke MPR untuk pelantikan presiden yang baru, ya. Kemudian akan balik lagi ke sini. Jadi dua acara itu adalah Opera Jawa dan Sin Tajok. Ya. Sekali lagi, syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Jadi beberapa tokoh kita sudah undang, ya mudah-mudahan mereka hadir ya. Selain Amin Rais, ada juga tokoh-tokoh yang selama ini kita anggap vokal ya. Ada Said Didu, ada Marwan Batubara, ada Dr. Tifa. Ya kita juga mengundang semuanya, tapi ada yang bisa datang, bisa tidak bisa datang ya, termasuk Anies Baswedan kita undang. Tapi sayang sekali sampai saat ini belum ada jawaban. Mahfud MD juga kita undang. Mahfud MD mungkin datang, mungkin tidak karena dia ada urusan, tetapi katanya kalau ada sempat dia akan datang. Ada juga Ganjar Pranowo kita juga undang ya. Tetapi yang kita undang memang tokoh-tokoh di luar istana lah ya. Jadi kita ingin menegaskan bahwa harus ada kelompok yang juga berjuang untuk negara ini di luar sistem kekuasaan, agar jangan sampai kekuasaan ini menjadi hal yang membuat buruk kita ya. Karena 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi kita tidak mendapatkan kemajuan yang berarti, malah sebaliknya kita mendapatkan kemunduran-kemunduran yang luar biasa. Salah satunya adalah kemunduran yang muncul di era ini adalah kemunduran soal di bidang politik ya, bahwa demokrasi kita demokrasi yang cacat. Kemudian di bidang kebebasan kita itu hanya kebebasan yang separuh, partly free. Kemudian juga masalah di bidang ekonomi, 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi tak sekalipun pertumbuhan ekonomi itu melampaui target yang dibebankan kepada beliau di RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan kemudian di dalam bidang politik, ekonomi, bidang sosial budaya, kohesivitas terkoyak-koyak,
karena pro dan kontra dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ruang kebebasan untuk berserikat berkumpul ini tidak dicederai, dihalangi oleh pemerintahan yang baru. Sangat lucu kalau negara ini mengadakan kegiatan kok tiba-tiba dibubarkan, tidak dibolehkan. Padahal kalau kita lihat yang menjadi masalah kerusuhan dalam kegiatan itu adalah negara yang mempersekusi warga negara, baik oleh negara langsung maupun menggunakan kelompok warga negara lainnya. Kalau seandainya penegak hukum itu benar-benar tegas, maka tidak akan ada yang namanya persekusi terhadap kegiatan intelektual. Dan ini tidak terbuka, ya, hanya para undangan saja yang bisa datang ke sini. Karena kita menghindari adanya intervensi dari pihak lain. Padahal ini adalah acara yang betul-betul kita dedikasikan untuk mengevaluasi pemerintahan Presiden Jokowi dan harapan pemerintahan ke depan. Udah percaya. Mereka mau bikin acara. Yang satu opera Jawa, yang satu lagi si Tonjuk. Ya kan? Yang pertama opera Jawa katanya tadi apa? Orasi pergantian Raja Jawa. Bro, ku bilang sama kau ya, Refli Harun ya. Yang dilantik Prabowo Gibran, kok kau yang repot? Masalahmu apa? Masalahmu apa? Ya, setelah itu apa? Ya, ada apa namanya, syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Siapa Sintojuk katanya? Syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Ku bilang sama kau ya, mau Indonesia ada Jokowi tanpa Jokowi. Yang penting 10 tahun ini kami merasakan kehadiran Joko Widodo. Kalaupun Joko Widodo tidak memerintah lagi, kami merasakan 10-50 tahun ke depan kami masih merasakan sentuhan tangan Jokowi, nggak kayak sentuhan muncungmu itu. Ya, itu ku bilang ya, apa yang kau bikin sama bangsa ini, kampret, lapet, gayamu selangit, ya kan? Apa katanya tadi? Acara kita ini akan dihadiri tokoh-tokoh nasional. Ku bilang sama kalian jangan percaya. Yang hadir itu nanti cuma 20 orang itu. 15 tokoh nasional yang mereka bilang 5 orang peserta. Acara akan kita adakan mulai dari sepanjang hari, dari pagi sampai malam. Kenapa kalian mau bikin acara tandingan? Tidak, nasi mula repli. Kemarin kalian bikin gubernur tandingan, sekarang bikin acara tandingan. Bikin dulu di sana, pura-puranya bikin pelantikan gitu loh, ya kan? Ya, bikin kalian pura-puranya apa namanya, MPR sendiri, DPR sendiri. Biar senang hati kalian itu, kalian angkat itu Amin Rais jadi presiden. Sorenya berhentikan lagi. Yang penting biar dirasakannya dulu jadi presiden paling nggak 1 hari. Wakil presiden Faisal Asegaf, ketua DPR Anies Baswedan, ketua MPR Abraham Samad. Apa lagi yang kurang? Ketua Satpol PP Din Samsudin. Panglima tentara kalian itu Sunarko bikin. Bentuk kalian dulu negara kalian itu di situ. Kasihan aku ngeliat kalian, bah. Jujur aja aku bilang kasihan, ya kan? Dibilang tadi apa katanya? Kita sudah undang beberapa tokoh di luar istana, ya kan? Tokoh di luar istana seperti Anies Baswedan, tapi sampai sekarang belum ada keterangan. Kami pikirlah Anies Baswedan itu orang paling bodoh, rupanya ada yang lebih bodoh dari Anies Baswedan. Anies Baswedan aja yang kalah jadi presiden nggak ada bikin acara kayak gitu tuh. Ini kalian yang bikin. Apa kalian bilang? Perlu ada kekuatan di luar istana ya untuk memperjuangkan demokrasi. Kalah apa?
Memperjuangkan demokrasi, Megumi. Memperjuangkan demokrasi. Nggak perlu kau perjuangkan. Kami bisa berjuang sendiri. Perjuangkanlah kelompokmu itu. Jangan atasnamakan rakyat ya. Kau suka kali kau mengatasnamakan rakyat. Kami bukan rakyatmu, kampret. Kami ini rakyat Mulyono. Per hari ini, sebelum serah terima jabatan, kami masih rakyat Mulyono dan akan berubah menjadi rakyatnya Bapak Prabowo dan anaknya Mulyono. Aduh. Jadi itu nanti pembacaan doa siapa? Roy Suryo. Perlu ada kekuatan di luar istana. Siapa kali kau? Kita undang Mahfud MD, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Gitu-gitu, Mahfud MD ya, itu salah satu orang yang sudah pernah waras. Ya. Jadi apa namanya, ketidakwarasannya itu nggak permanen, nggak kayak kau. Kalau Mahfud MD itu masih memakai akal sehat, dia akan lihat dulu acaranya ini berbobot nggak, kan begitu. Yakin aku kalau datang dia berbobot berarti acaramu itu. Kalau nggak datang dia berarti nggak ada bobotnya. Lebih baguslah dia live di Mahfud MD official. Lebih aneh. Anies Baswedan pun nggak mau datang ke acaramu itu. Ku bilang sama kalian ya, pemirsa, begini, aku pun tanda tanya. Beberapa kali orang ini melakukan aksi, kok nggak ada Rocky Gerung? Coba berpikir enggak kalian ya, ternyata Rocky Gerung yang kita anggap pun juga agak belok-belok otaknya, itu pun berpikir, aku kira lah aku yang gak waras, rupanya ada yang lebih gak waras dari aku. Pikirnya gitu kan. Tidak repli. Udahlah, nggak usah mengatasnamakan rakyat Indonesia, nggak usah mengatasnamakan demokrasi. Yang kau bilang itu apa namanya, syukuran acara tanpa Jokowi karena Jokowi sudah gagal dalam 10 tahun. Jangan gara-gara kau dipecat 2 kali komisaris maka kau bilang gagal dia. Kau yang gagal. Gagal kau menjadi kepala rumah tangga. Gagal kau menjadi ayah yang mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke luar negeri. Karena apa? Karena udah dipecat 2 kali jadi komisaris. Gak boleh begitu. Kalau memang masih butuh kau jabatan, minta baik-baik, ndak keluar-keluar di luaran sana. Aku ingatkan ya untuk Bapak Kepolisian, nanti tolong ya, kalau bisa itu ibu-ibu yang mengancam bunuh presiden itu, kalau bisa yang dari Partai Umat itu diangkat itu, Pak. Ya, diangkat itu. Karena apa? Karena orang-orang seperti itu orang-orang yang sudah merusak akal sehat dan juga berusaha untuk memprovokasi gitu loh. Ini pun juga Refli Harun ini juga harus harus diangkat ini ya. Jadi jangan terbiasa orang ini melakukan tindakan-tindakan yang seenak perutnya gitu loh ya, yang inkonstitusional gitu. Jangan kalian itu cuma berbicara kebebasan berpendapat yang waras, yang konstruktif, yang punya influence gitu loh. Jangan titel aja kalian keren, isi kepala nggak ada. Lebih baguslah kami rakyat jelata ini, isi kepala ada, moral ada, daripada kalian titel aja tinggi, isi kepala nggak ada. Ya kan? Makanya aku bilang ya, terserah kalian mau bikin acara sepanjang hari nggak apa-apa ya kan. Kita lihat, tunjukkan live dulu kalian, live berapa orang. Kami mau tahu live dulu. Jangan nanti selesai acara kalian kumpul-kumpul lah karyawan yang dari mana-mana, orang lagi lewat kalian kumpul-kumpul seolah-olah banyak orangnya itu. Live dulu kalian, live. Ya, jadi kita nggak perlu terpancing dengan manusia-manusia kadal seperti ini. Ya kadal lah, kadal gurun kan. Sedangkan si Anies Baswedan aja juga nggak mau diundang. Mahfud MD nggak mau diundang. Ini katanya Ganjar Pranowo pun juga mau diundang. Bro, gitu-gitu Ganjar Pranowo, iya kan. Walaupun dia kalah presiden, tapi nggak bodoh-bodoh amat dia.
Nggak terlalu bodoh dia untuk datang ke acaramu itu. Coba cek dulu apa namanya tempat panitia ya, acara tempat dia pakannya itu, dibikin acara orang itu. Kalau memang di hotel, cek dulu suratnya itu. Apa dibilang juga akan dihadiri Prabowo? Iya, bersama. Apa keluar kalian lagi ya? Fufu Fafa udah mental kan? Kau Refli Harun muncungmu itu yang bilang bahwasanya Gibran itu berpotensi untuk tidak dilantik. Mana buktinya? Mana buktinya? Kita punya kekuatan. Kita desa MPR, sedangkan MPR-nya, ketua MPR-nya aja juga dari Gerindra. Kalah apa? Makanya jangan sok-sokan ngomong. Itulah kalau berbicara dengkul selalu di atas, otak di bawah. Ya kan, orang ini selalu membangun narasi-narasi menyesatkan, ya kan? Berbicara tentang undang-undang ini, undang-undang itu, berbicara tentang peraturan ini, peraturan itu, mereka bolak-balikkan. Tapi maaf ya, kalau kami nggak terpengaruh karena kami nggak terlalu bodoh untuk mempercayai perkataanmu. Kelompok-kelompokmu itu aja yang kau bawa-bawa dari kemarin, forum ke forum. Itulah orang-orang bodoh, biar tahu kau yang mau percaya sama orang-orang ngomongan kayak gitu. Sakit kalian, sakit. Kita tengok dulu, kau tantang dulu kau, bikin dulu acara live. Mempermalu, suka kali orang ini mempermalukan diri sendiri, ya kan? Orang ini kan, ya kan? Kenapa bikin acara seperti ini? Yang pertama karena nggak diundang. Yakin kalian kalau diundang datang ya sebagian orang ini? Siapa yang nggak tertarik makan gratis? Ada makan gratis itu, ya kan? Selesai acara pelantikan makan sebentar dulu karena udah pas jam makan siang. Ya kan? Itu dia. Karena nggak diundangnya kalian sakit hati kalian. Banyak ya orang-orang yang mengekspresikan sakit hati dengan cara yang aneh-aneh. Di sebelah sana adalah sakit hatinya nggak mau datang di pelantikan, dibilangnya lagi flu. Gitu dia, ya kan? Tapi jujur aja ku bilang, ya kan? Antara Megawati sama Refli Harun ini, kalau bisa ku pikir-pikir, ya kan? Masih lebih bermoral lah si Refli Harun, jujur ku bilang. Karena apa? Iya kan? Megawati diundang nggak mau datang. Refli Harun nggak diundang, makanya nggak datang. Makanya ku bilang lebih bermoral. Makanya mereka bikin acara sendiri, gitu loh. Kita tengok dulu, ada nggak orang memperhatikan kayak gini ya acara orang ini? Nggak yakin aku. Aduh, ya udahlah kalau kayak gitu ya. Tapi kalau ku tengok ya kan, kalau ku tengok ini mereka ini sedang menghibur diri. Karena apa? Karena mereka kemarin itu mereka nggak jadi bikin acara demo besar-besaran. Nggak jadi orang ini demo besar-besaran. Yang pertama mungkin tersangkut dana, yang kedua tersangkut izin, yang ketiga memang yang mau hadir nggak ada sigi orangnya. Ya udahlah, daripada nggak ada aksi, kita bikin acara ini aja lah. Kita bikin acara ini namanya Opera Van Java. Yang Opera Jawa, satu lagi si Tonjuk. Apa si Tancok, si Tonjuk. Suka kalian mau bikin acara apa judulnya, suka kalian. Luar biasa. Oke lah dulu ya, aku agak capek sebetulnya bahas-bahas orang ini. Nggak ada untungnya, tapi itulah dia. Kita doakan semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Ketemu lagi nanti kita di sore hari ya. Jadi Opung Parbelak akan memantau dulu, memonitor dulu bagaimana perkembangan di lapangan ya, pelantikannya bagaimana, dan juga acara-acara seperti apa nanti kita akan saksikan bersama-sama, dan nanti Opung akan sampaikan kepada kalian di sore hari. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video kita sampai selesai, dan
tadi sudah disampaikan oleh Bang Opung Parblak bahwa masih ada yang tersakiti dan malah membuat acara sendiri ya. Oke, kita saksikan video berikutnya nanti dengan Bang Opung Parblak, mungkin lebih seru dari ini dan update terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.